Selamat siang adik-adik yang terkasih. Pada kesempatan ini kita lihat materi bab 3, panggilan dan perutusan murid Yesus. Pada pertemuan sebelumnya, itu kita sudah lihat tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, melalui sabda, dan juga Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan, melalui mujizat. Pada bagian pertama ini kita melihat Yesus memanggil murid-muridnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang murid, 12 rasul, yang tentu nama-nama mereka adik-adik semua sudah hafal. Mengapa Yesus akhirnya memanggil murid-muridnya? Kita tahu bahwa Yesus dalam hidupnya itu bertugas untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah, dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu tugas utama Tuhan Yesus. Dan dengan mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, Yesus ingin agar kita semua selamat. Nah, jika Tuhan Yesus memanggil para murid, memanggil para rasul, itu berarti Yesus mau menjadikan mereka sebagai partner, rekan kerjanya Tuhan Yesus dalam tugas dan perutusan tersebut. Yesus tidak mau dia bekerja sendirian. Dia ingin agar apa yang telah dimulainya itu terus berlanjut, dilanjutkan oleh para rasul dan pengikut-pengikut selanjutnya hingga sampai dengan kita saat ini yang juga disebut sebagai pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus ada 3 syarat. Di Injil Matius bab 6 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa artinya menyangkal dirinya? Menyangkal diri artinya senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan, bukan melaksanakan kehendak diri sendiri, bukan melaksanakan kemauan atau keinginan pribadi kita sendiri. Para rasul juga dituntut begitu, untuk senantiasa melaksanakan kehendak Tuhan. Misalnya Bunda Maria, dia katakan Injil Lukas bab 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bunda Maria telah menjadi teladan, telah menjadi contoh bagi kita dengan penyangkalan dirinya untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan bahkan saudara-saudari, dalam doa Bapa kami, kita selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Dalam setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita meminta supaya kehendak Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kita, terlaksana dalam diri kita. Kita selalu meminta supaya rencana dan kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Itu artinya kita sungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Hamba Allah bukan menjadi seperti budak Allah, tetapi tanda kepasrahan dan penyerahan diri yang total pada rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Syarat yang kedua adalah memikul salibnya. Salib adalah lambang penderitaan, dan kita siap untuk menderita seperti Yesus yang juga telah menderita untuk kita. Yesus menjadi contoh teladan bagi kita. Sangat tidak mudah saudara-saudari untuk memikul salib, untuk menerima penderitaan, untuk menjadi orang yang murah, untuk menjadi orang yang mudah untuk memaafkan, untuk menjadi orang yang sabar. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dihina, sekalipun kita ditolak, itu memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Dan itulah kita sedang berusaha untuk memikul
salib kita. Penulis surat kepada orang Ibrani dikatakan, mengajak kita untuk mengabaikan segala kehinaan dan tekun memikul salib. Syarat yang ketiga adalah mengikuti aku. Tuhan Yesus ajak kita untuk mengikuti Dia sebagai apa? Sebagai guru. Yesus adalah guru, Yesus adalah pengajar. Dia mengajarkan kepada kita jalan kebenaran dan keselamatan. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Maka kita mengikuti Yesus sebagai guru, mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus juga sebagai teladan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan juga kita lakukan, juga kita teladani kalau kita menyebut diri kita sebagai murid Yesus. Yesus adalah model, Yesus adalah idola bagi kita. Karena Yesus adalah model, adalah idola bagi kita. Maka semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus berbuat, itu pasti akan kita ikuti, pasti akan kita tiru. Yesus pertama-tama memanggil para muridnya. Inisiatif itu datang dari Tuhan. Injil Yohanes dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka panggilan menjadi murid itu adalah sebuah rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Dan seperti yang kita lihat para rasul dalam pengalaman mereka, bagaimana tanggapan para rasul atas panggilan Tuhan Yesus itu. Rasul Petrus dan Andreas, mereka sedang menebar jala dan langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes juga sedang berada bersama ayah mereka, sedang membereskan ukat jala di dalam perahu. Mereka meninggalkan ayah mereka, meninggalkan perahu, lalu langsung mengikuti Tuhan Yesus. Matius yang dikenal sebagai pemungut cukai juga sedang bekerja untuk memungut cukai, juga langsung berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Begitupun rasul-rasul yang lain. Tanggapan para murid ini, saudara-saudari, sifatnya adalah segera. Tidak ada alasan untuk ragu atau tidak boleh menunduk ke belakang. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Injil Lukas. Ketika mau mengikuti Yesus, ada yang katakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, atau aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamit dahulu dengan keluarga. Tidak. Bukan itu yang Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus minta agar kita segera langsung menanggapi jawaban Allah. Langsung menanggapi panggilan dari Allah. Artinya kita harus selalu siap untuk menjadi murid, siap untuk menjadi pewarta dan membawa kerajaan Allah di tengah dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Itulah cara kita menanggapi panggilan Allah untuk menjadi muridnya. Bagian kedua, saudara-saudara, kita lihat cara hidup murid Yesus. Ketika Yesus ditangkap, menderita dan wafat di salib, mereka, para murid, sempat terpencar, namun kemudian berkumpul lagi sebagai jemaat Kristen perdana. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi, bahasa Ibrani Mesias. Dan kata Kristen itu pertama-tama kali dipanggil atau disebut oleh orang-orang Antioquia di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Orang-orang Antioquia untuk pertama kalinya menyebut murid Yesus itu sebagai orang Kristen. Jadi Kristen itu pertama kali dipanggil atau disebut oleh orang Antioquia untuk menyebut orang-orang atau murid-murid Yesus. Di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, nanti adik-adik baca sendiri. Kita lihat cara hidup jemaat. Atau di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 atau 47, itu cara hidup jemaat pertama. Ringkasannya seperti ini. Mereka adalah kumpulan orang yang percaya, orang yang beriman, percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Hidup mereka adalah sehati dan sejiwa. Mereka punya satu hati, satu jiwa. Pikiran, tujuan, niat mereka satu. Segala sesuatu yang ada pada mereka itu menjadi milik bersama.
Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus dan membaptis banyak orang sehingga jumlah mereka terus bertambah. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa di rumah-rumah secara bergilir dan juga berdoa di bait Allah. Dan rasul-rasul mengadakan begitu banyak mujizat. Nah, sekarang kita lihat tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yesus memanggil dan memilih para rasul, tentu dengan suatu maksud atau tujuan, yakni untuk melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Di Injil Matius 28 ayat 16-20 Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi tugas utama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas perutusan para rasul. Baptislah mereka dan lakukan semua yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Selama Yesus hidup dan mewartakan kerajaan Allah, dia juga memilih ada 70 orang murid. Mereka diutus untuk berdua-dua mendahului dia sebelum Tuhan Yesus datang atau mengunjungi tempat itu. Yesus suruh mereka untuk pergi tanpa membawa bekal, tanpa membawa kasut. Dan ketika masuk di rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah itu. Dan mereka disuruh untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita saudara-saudari adalah murid Yesus zaman now. Pembaptisan yang kita terima itu adalah tanda kita dipanggil dan diutus sebagai murid Yesus. Maka dengan pembaptisan kita menerima apa yang disebut dengan rahmat imamat umum, menjadi imam, nabi dan raja. Menjadi imam, tugas kita adalah menguduskan, membawa orang-orang kepada keselamatan. Menjadi nabi, tugas kita adalah menjadi pewarta kebaikan, pewarta kerajaan Allah. Raja, tugas kita adalah untuk melayani, memimpin diri kita sendiri kepada kebenaran dan melayani seperti Tuhan Yesus yang melayani. Sebagai murid Yesus zaman now, perutusan macam apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita mewartakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, damai, dan pengampunan. Berbuat kasih, mengampuni adalah tugas perutusan kita sebagai murid. Mengikuti perayaan Ekaristi dan tekun berdoa juga adalah cara kita menjadi murid-murid Yesus. Secara khusus adik-adik, kita berada dalam bulan kitab suci. Pada bulan kitab suci ini, kita diajar untuk lebih tekun lagi membaca kitab suci, mendalami firman Tuhan, dan kemudian kita mewartakan firman Tuhan itu. Agar kita menjadi murid yang baik, caranya adalah kita belajar untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Cara supaya kita mengenal Tuhan Yesus adalah dengan membaca Injil, membaca kitab suci. Semakin kita tekun dan rajin membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal dengan lebih baik siapakah Tuhan Yesus. Siapakah Yesus yang menjadi idola bagi kita itu. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita tahu ajarannya dan kita lakukanlah. Yesus katakan, yang menjadi ibuku, saudaraku, ialah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku, yang melaksanakan perintahnya. Menjadi murid tidak ada yang lain selain melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itulah cara kita menjadi murid-murid zaman sekarang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan saat